Sobat Retail, ketemu lagi dengan saya di channel Bisnis Retail Community, channel bahas seputar dunia retail, toko kelontong, dan toko sembako. Nah, sekarang jam 11.40. Nah, karena wabah ini, saya itu buka toko dari jam 2 siang sampai jam 11. Nah, ini sebenarnya sudah lelah dan cukup capek karena seharian menjaga toko. Tapi saya sempatkan untuk buat vlog karena ini udah banyak yang minta juga komen di kolom komentar saya, Kak, gimana nih aplikasi software minimarket di toko saya. Nah, saya akan coba paparkan teman-teman sebisa saya. Nah, sistem komputerisasi minimarket ini terbagi atas dua, software dan hardware ya. Jadi hardwarenya seperti ini. Kita ada monitor itu ada monitor 2 untuk kasir dan untuk admin. Jadi saya di sini gunakan monitor LG 16 seri 16M35 dan scan barcode Datalogic Quick Scan dan printer kasir, keyboard, mouse, dan laci kasir. Laci kasirnya kita bisa langsung buka dari sini, kita langsung bisa open dari sini ya. Nah, di sini laci kasir ada banyak slotnya. Ada uang kertasnya ada 5 slot. Jadi uang 2000-an, pecahan 5000, 10.000, 20.000. Jadi kalau untuk 100 dan 50.000 saya taruh di bawah. Dan ini adalah slot untuk recehan pecahan 500 rupiah, 200 rupiah ya di sini ya. Dan ini bisa tutup. Ini sistem minimarket saya ini udah sekitar 5 tahun dan sejauh ini belum ada masalah. Sejauh ini masih awet ya. Dan saat ini juga sudah sangat banyak sekali sistem komputerisasi minimarket, bahkan yang dari Android juga sudah ada dan sangat simple. Saat ini banyak variannya, tidak seribet dulu. Ini saya mulai sistem komputerisasi ini dari tahun 2000 akhir 2015, jadi udah mau 5 tahun. Nah, di sini adalah softwarenya. Saya menggunakan Mega Software point of sales, itu postnya dari Mega Software. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini manfaatnya untuk memudahkan pekerjaan kita, memudahkan pekerjaannya. Contohnya seperti ini. Nggak mungkin kita yang standby terus di toko. Oke, kalau toko kita masih kecil, tapi kalau toko kita sudah besar, yang itemnya sudah puluhan ribu, kita nggak mungkin non-stop full time di toko. Kita pasti butuh waktu untuk anak-anak, untuk keluarga. Jadi ini sangat membantu sekali memudahkan pekerjaan kita. Separuh waktu kepada kasir kita, pastinya kasir yang kita bisa percayai ya. Dan efisien waktu, efisien tenaga dan pikiran, perhitungan lebih akurat. Kalau kita menggunakan kalkulator, itu pasti ada saja kesalahannya. Dan memudahkan pembuatan laporan harian. Nah, di sini ada ya F1, F2 itu gunanya apa? F1 sign off. Ketika kita sudah mau tutup toko, kita F1. Itu perhitungan seluruh transaksi kita dalam sehari. Atau kalau kita itu ada 2 shift, misalnya seperti saya, setengah hari itu saya buat karyawan saya di sini. Ya, setengah hari ada karyawan di sini yang membantu saya mengasir. Begitu selesai shiftnya, dia F1. Jadi perhitungannya itu semua transaksi di total di F1. Nah, untuk F2-nya exit, keluar. F3 itu last transaksi. Jadi kadang kan kita lupa nih, transaksi terakhir apa ya, udah transaksi nggak ada orang ngisi pulsa kan nggak ada item barangnya.
Jadi kita cek F3 langsung ada. F3 itu last transaksi. F4 search. F4 itu untuk mencari. F4 begitu kita tekan kunci ini F1, F2, F3, F4, sistem ini selalu minta kode dan password. Jadi itu hanya kita yang tahu, dan sebaiknya password itu selalu kita ganti berkala teman-teman, untuk menghindari kecurangan. Jadi seperti ini kita bisa cari nih. Terkadang kan nggak semua barang, nggak semua item itu punya barcode. Kalau punya barcode kita tinggal scan barcode membaca. Tetapi ada sebagian barang yang kita jual dia tidak punya barcode. Jadi kita bisa cari manual dari F4. F4 itu search. F5 refund. F5 itu refund. Refund itu adalah cancel. Misalnya pelanggan kita duitnya nggak cukup, atau dia nggak mau barang ini, item ini nggak jadi deh, cancel. Tapi kita udah terlanjur transaksikan, kita bisa refund dari F5. Dan F6 pending. F7, F8, F9 selanjutnya seperti itu. Mungkin setiap sistem di toko teman-teman mungkin berbeda dengan sistem di toko saya. Sistem di toko saya seperti inilah. Nah, fungsi-fungsi tombol yang saya jelaskan tadi, F1, F2, F3 itu apa, F5 itu refund, ini semuanya bisa kita custom. Jadi ini bawaan dari sistem komputerisasi minimarket saya ya, bawaan awal, tapi kita bisa custom. Nah, jadi kuncinya sistem komputerisasi ini memudahkan kita untuk manajemen semua laporan yang ada di toko kita. Nah, kita masuk ke BPOS. BPOS itu adalah back point of sales. Jadi back point of sale itu pekerjaannya admin. Jadi admin di sini adalah saya sendiri. Karena toko saya juga masih kecil, ini saya handle sendiri sebagai adminnya. Jadi begitu kita login masuk ke BPOS, itu sistem langsung minta kode dan password. Jadi passwordnya itu sebisa mungkin kita seragamkan supaya tidak ribet dalam mengingatnya. Dia langsung minta kode, kita langsung masuk aja ya. Tapi kalau toko teman-teman nanti sudah besar, udah punya puluhan ribu item, adminnya bisa kita perbantukan ke orang lain. Pastinya karyawan yang kita percayai ya, karena ini disinilah semua rahasia dari toko kita. Disinilah kecurangan sering terjadi. Ya, di sini bisa kita lihat transaksi, banyak sekali transaksi. Jadi laporan itu sudah laporan transaksi pembelian, order pembelian, data stok, tapi ini semuanya saya hanya menggunakan yang umum-umum saja, seperti data pembelian, orderan, dan data distributor, karena itu penting ya. Stock of name. Dan dari hutang itu, kalau laporan hutang saya bisa lihat langsung dari data pembelian. Dari data pembelian kita bisa lihat kan mana barang kredit, mana barang cash. Dari pos, nah dari pos ini kita bisa lihat laporan kasir. Karena saya hanya menggunakan satu kasir, tapi saya menggunakan 2 shift ya. Setengah hari itu ada karyawan, setengah hari kami pemilik toko. Di sini ada penjualan juga. Jadi semuanya detail, laporannya semuanya detail. Penjualan setiap shift itu ada. Shift itu dimulai dari jam berapa ke jam berapa, itu semuanya detail. Pukul, menit, semuanya detail. Jadi transaksi satu shift itu apa saja? Kita cek
transaksi satu SIP itu apa saja, semuanya detail ya, mulai dari jam berapa, menit berapa, detik berapa, itu semuanya detail. Totalnya item barang yang dibeli sampai kembaliannya berapa, customer kita transaksi dengan uang berapa, kembaliannya berapa, semuanya detail teman-teman. Jadi ini sistem ini sangat bermanfaat sekali. Tapi memang di awal-awal sangat susah ya, karena kita harus menginput semua data, menginput semua item yang ada di toko kita itu satu persatu, dan kolom yang diisi juga banyak sekali, mulai dari nama, karakteristik item itu semuanya harus diisi, mulai dari namanya, nama, barcode. Nah, pada program BPOS ini, Back Point of Sales ini, semua laporan bisa kita dapat di sini ya. Jadi untuk laporan penjualan ini semuanya masih tercatat di sini teman-teman, masih tersimpan. Bahkan tahun 2015 itu sudah ada ya, laporan penjualan 2015 itu semua tersimpan rapi di sini. Kita cek aja lah ya, laporan 2017. Kita bisa langsung cek seperti ini, laporan penjualan 2017 di bulan April sampai dari tanggal 1 April 2017 sampai tanggal 30 April 2017. Kita bisa langsung cek seperti ini contohnya ya. Ini kita rekap aja langsung ya, rekapitulasi per tanggal. Jadi per harinya sudah direkap penjualannya seperti ini. Ceng, berapa sih penjualan saya dulu? Nah, sekitar seperti ini, 137.628.615 rupiah selama 1 bulan. Jadi di sini udah langsung ada tanggal, kuantiti, jumlah, harga pokok dan laba. Keuntungan kita juga sudah ada. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini sangat memudahkan sekali buat kita. Jadi kalau kita ingin meningkatkan toko kita menjadi toko minimarket atau minimarket atau toko kelontong modern, salah satu caranya adalah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi saat ini sudah banyak sekali sistem komputerisasi. Saya punya ini adalah yang jadul, perangkatnya juga sangat jadul, tapi sejauh ini belum ada masalah. Bahkan saat ini juga sudah ada mesin kasir yang hanya menggunakan Android dan sistem Android dan printernya saja. Jadi sangat jauh lebih murah dibanding kita membeli aplikasi yang langsung komplit seperti ini. Nah teman-teman, demikian dulu pembahasan dari sistem komputerisasi minimarket yang ada di toko saya. Nah teman-teman, tetap semangat menjalankan pekerjaan kita, dan jangan lupa jaga kesehatan, itu adalah yang utama. Walaupun penjualan kita saat ini turunnya drastis, bukan turunnya pelan-pelan tapi turun nungkik ke bawah, penjualan kita sepi, tapi patut bersyukur kita masih memiliki kesehatan. Jadi kesehatan adalah harta yang utama. Oke, terima kasih teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari saya setiap minggunya secara gratis. Terima kasih, bye bye.